Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, perkenalkan, nama saya Naila Haltusawam. Saya berasal dari kelas PGMI 2A dengan NIM 238107004. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih perubahan wujud benda itu apa? Kalian penasaran? Tonton sampai habis ya. Perubahan wujud benda itu apa sih? Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk yang lain. Nah, perubahan tersebut sebenarnya kita sering menjumpai di sekitar, namun tidak terlihat prosesnya. Nah, di sini terdapat bagan perubahan wujud benda agar lebih dipahami. Pada dasarnya, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat mengalami perubahan karena pengaruh kalor. Nah, perubahan tersebut dapat melalui penyerapan dan pelepasan kalor. Peristiwa yang melalui proses penyerapan kalor antara lain mencair, menguap, dan menyublin. Sedangkan untuk pelepasan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sebelum kita memulai praktikum, kita simak terlebih dahulu yuk sifat dan contoh benda cair, padat, dan gas. Nah, ini dia sifat benda cair. Mengalir ke tempat yang lebih rendah, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, volume benda tetap, dan susunan partikel tidak beraturan. Dan ini ada contoh benda cair, yaitu air dan minyak. Selanjutnya di sini ada sifat benda padat, yaitu susunan partikel benda beraturan, jarak antar partikel benda rapat, gaya tarik antar molekul sangat kuat, dan bentuk benda tetap. Nah, berikut ada contoh benda padat, yaitu kayu, batu bata, dan es batu. Yang terakhir yaitu sifat benda gas. Di antaranya, susunan partikel benda sangat tidak jelas, jarak antar partikel benda sangat renggang, gaya tarik antar molekul sangat lemah, volume benda berubah, dan partikel dapat bergerak bebas. Nah, contoh dari benda gas itu udara dalam balon dan udara dalam ban. Pertama, taruh lilin di dalam toples. Kemudian kita siapkan mentega ke dalam mangkuk aluminium. Setelah itu, lilin kita nyalakan dan taruh mangkuk aluminium di atas toples. Nah, bisa kita lihat mentega yang tadinya padat lama-lama akan mencair. Nah, mentega ini menjadi cair karena adanya energi panas atau kalor. Pertama-tama kita siapkan gelas, lalu kita tuangkan air. Tidak lupa juga es batu kita masukkan ke dalam gelas. Setelah 2 menit kita tunggu, coba lihat apa yang terjadi di permukaan gelas. Apakah es batu itu bisa menembus gelas? Udara di sekitar kita banyak mengandung air. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, nah uap air itu akan menjadi titik-titik air. Nah, seperti yang kita lihat di dalam video, di luar permukaan gelas itu ada titik-titik air. Nah, ini disebut proses mengembun. Oke. Tentunya, pertama kita siapkan air putih dan tempat es batu, dan kita tuangkan air putih ke dalamnya hingga terisi penuh ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah beberapa waktu kita tunggu, es batu mulai meras. Kok bisa ya? Jadi, energi listrik itu mengalir pada bagian-bagian kulkas yang nantinya akan menjadikan suhu yang rendah. Nah, suhu rendah ini akan turun hingga ke titik beku, sehingga menyebabkan air itu mengeras ataupun membeku. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu panci. Setelah itu kita isi dengan air. Lalu kita nyalakan kompornya. Kemudian panci ditutup agar
Ketika temperatur air semakin naik, akan muncul gelembung-gelembung yang menandakan bahwa air tersebut itu mendidih. Nah, gelembung-gelembung tersebut akan melepaskan uap air ke udara. Nah, jadi inilah perubahan wujud benda dari yang tadinya air menjadi uap. Disebut proses menguap. Kenapa sih air itu menguap? Nah, ini disebabkan karena adanya panas atau kalor. Semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi juga laju penguapannya.